Bertempat di lokasi yang strategis di tengah kota Sukoharjo, salah satu elemen penting dalam memudahkan mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan, tempat tinggal, kebutuhan sehari-hari, dan berwisata. Program studi pendidikan yang menciptakan tenaga profesional siap kerja untuk membantu individu yang memiliki masalah pribadi, hubungan sosial, belajar, dan karir. Bimbingan dan konseling Univet berdiri sejak tahun 1983 dengan nama Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, kemudian berganti nama menjadi Bimbingan dan Konseling dengan akreditasi B. Lebih dari 1.800 alumni lulus dari BK Univet dengan mayoritas sebagai guru, pengawas pendidikan, dan kepala sekolah. Melalui dosen-dosen yang minimal bergelar magister dan syarat akan pengalaman, kurikulum dirancang secara komprehensif untuk menciptakan mahasiswa yang terampil, komunikatif, berdaya saing, dan profesional. Beberapa kegiatan perkuliahan yang dilakukan dalam menumbuhkan dan mengembangkan profesionalitas mahasiswa antara lain: layanan klasikal, konseling individual, konseling kelompok, bimbingan kelompok, instrumen tes dan non-tes, pengembangan media, seminar dan workshop BK, dan pengadministrasian. Segudang prestasi pun sudah ditorehkan mahasiswa di berbagai daerah di Indonesia seperti juara umum media pembelajaran tingkat nasional tahun 2017, finalis Indonesian Counseling Competition 2019, Perparprov 3 2018 Surakarta cabang atletik kategori 1.500 putra, juara futsal antar perguruan tinggi se-Jawa Bali tahun 2017 dan 2018. Munculnya prestasi salah satunya dipengaruhi oleh terpenuhinya fasilitas dari bimbingan dan konseling seperti laboratorium bimbingan dan konseling terstandar, ruang mikro teaching terstandar, ruang kelas yang nyaman, perpustakaan pusat dan prodi yang memiliki lebih dari 8.000 koleksi buku cetak maupun elektronik, ruang dosen, dan unit pengembangan karir dan alumni. Selain itu, masih ada fasilitas umum seperti parkiran yang luas, lapangan untuk berolahraga, dan berbagai unit kegiatan mahasiswa sebagai wadah pengembangan diri mahasiswa. Ayo Bergabung bersama kami. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Fatah dari kelas Budaya. Ya, baik Mas Fatah. Mas Fatah kesini ada apa ya? Sebenarnya saya tuh mau cerita tentang perasaan saya ketika jauh dari orang tua saya. Ya, boleh ceritakan perasaan Mas Fatah itu gimana kalau sampai orang tua? Kalau sih yang paling pasti kangen ya Pak. Terus kalau misal tiap kali nggak ada kerjaan gitu pasti kepikiran orang tua. Terus nanti ujung-ujungnya nangis. Tapi itu juga mengaruh aja Pak. Gimana caranya biar kakak bisa tetap belajar dengan santai, enjoy, tanpa mikirin gitu. Wah, Iya. kalau jauh dari orang tua itu Mas Fatah kesulitan belajar atau biasa aja, sama aja dengan di dekat orang tua? Kalau belajar Pak, itu enggak terlalu sama orang tua. Soalnya kita belajar kita harus fokus ya Pak. Ya, tapi kadang kalau misalnya ada masalah juga itu nanti pikirannya sama orang tua, jadi agak sulit. Ya, jadi kayak Mas Fatah itu kalau mau belajar, kalau kepikiran apa jadi bingung gitu ya. Yang pertama tadi Mas Fatah yang pertama ya waktu jauh dari orang tua, Mas Fatah kayak kangen ya. Kayak gini, jadi Mas Fatah itu waktu mungkin jauh dari orang tua, Mas Fatah itu bisa mungkin di sini kan jauh dari orang tua kan masih dipegangin HP ya. Nah, Mas Fatah itu bisa mungkin nanti bisa VC, tapi jangan mengganggu Mas Fatah belajar. Jadi Mas Fatah itu VC atau menghubungin orang tua itu waktu Mas Fatah senggang gitu.
Mas Fatah tadi karena di sini kurang adanya teman, iya. Sampai mana? Iya Pak. Oh iya, kurang teman itu normal saja atau biasa karena Mas Fatah itu kan di sini baru kelas 10 ya, baru saja mulai adaptasi. Gini, Mas Fatah di sini kan kalau dari sekolahan yang dulu ada nggak barengannya? Enggak. Nggak ada. Oh gini, mungkin kalau dari kayak gitu Mas Fatah bisa nyari temen yang rumahnya jauh, tapi dia itu tidak ada teman juga kayak Mas Fatah. Barengannya kayak nggak barengan dari sekolahnya dia gitu. Jadi dia kan di situ juga harus adaptasi kok. Kayak Mas Fatah nggak ada teman yang satu sekolahan yang waktu dulu SMP gitu. Jadi Mas Fatah bisa mendekat ke situ atau ya mungkin komunikasi dikit-dikit. Kalau gitu kan nanti Mas Fatah sama teman itu bisa mungkin bisa dekat, mungkin tidak merasa kesepian lagi kalau waktu sudah mungkin di waktu senggang-senggang gitu Mas Fatah jadi nanti bisa ngobrolin apa aja sama teman itu. Sebenarnya kalau siswa kelas 10 yang notabene itu sekolah boarding itu banyak sih sebenarnya. Kalau yang masih susah mencari siswa, apalagi Mas Bapak itu hitungannya introvert atau extrovert? Saya itu sudah merantau saat kepribadiannya Pak. Karena kalau bisa percaya sama teman itu masih susah. Ya. Ada kalau mau cerita itu ke orang tua, tapi di sini nggak ada. Soalnya percaya aja sama teman. Ya, ya itu tadi karena Mas Bapak memang belum percaya sama teman dan kembali lagi sih Mas Bapak kan hitungannya belum ada teman dekat, bukan nggak ada. Jangan dicap langsung nggak ada. Pasti besok atau kapan-kapan itu Mas Bapak pasti ada. Mas Fatah itu pasti ada teman dekat lah. Ya nikmatin aja dulu. Kayak misal yaudah jalan dulu aja. Kalau memang baru kangen sama orang tua mungkin bisa PC, tetapi tidak mengganggu pelajaran atau kegiatan Mas Dava di boarding school ini gitu. Mungkin begitu. Sebenarnya tuh iya bisa becek kan Pak. Tapi Ya. itu kurang waktu kalau Pak saya. Kan kalau belajar kan di sini kan banyak belajar Pak. Ya. Jadi kurang waktu buat ngobrol sama orang tua. Mungkin kalau ngobrol sama orang tua atau hubungi orang tua di PC itu lebih senggangnya itu di waktu 1 minggu. Mungkin Mas Dava ambil di situ dulu, Mungkin untuk hari-hari biasa itu kan Mas Dava lebih fokus ke pelajaran ya. Mas Dava juga kayak belajarnya itu kayak bisa dibilang kayak nggak suka keributan ya kalau waktu belajar, ya kan? Jadi Mas Dava itu waktu belajar mungkin nggak harus sendiri sih, tapi carilah tempat yang menurut Mas Fatah itu nyaman dalam hal tidak ada gangguan waktu Mas Fatah itu belajar. Gitu. Kalau hubungin orang tua, Mas Fatah mungkin bisa diambil di hari Sabtu atau Minggu. Tetapi Bapak tidak melarang untuk menghubungi orang tua di waktu-waktu hari-hari biasa. Jadi mungkin untuk waktu hari Sabtu atau Minggu itu diperbanyakin aja, mungkin bisa cerita sama orang tua atau saling kabar-mengabar sama orang tua. Mas Dava tadi kan juga kesulitan belajar.
skala Mas Fatah kesulitan belajar itu dari 1 sampai 10 itu kira-kira berapa? Kalau semisal 1 itu Mas Fatah kesulitan belajar, kalau di angka 1 itu Mas Fatah sudah mulai bisa belajar, tidak kesulitan belajar. Tapi kalau di angka 10 Mas Fatah itu memang benar-benar belum bisa belajar, ya emang kesulitan belajar banget lah kalau di angka 10 itu. Oh, angka 4. Jadi kayak Mas Fatah itu kan udah lebih dari setengah. Jadi Mas Fatah udah mulai, harusnya sudah mulai menemukan, mungkin bisa dibilang Bapak mau tanya, kalau di sini Mas Fatah itu belajarnya sendiri atau sama teman? Kalau kan kita bicara ya Pak, kalau Iya. sama itu bareng-bareng. Tapi kalau pribadian saya itu kan belajarnya tuh sendiri, Oh, jadi iya. nggak suka keributan. Jadi kadang yang paling bisa itu yaitu apa, terlalu ramai. Terus habis itu sebenarnya kalau buat materi ya Pak, materi itu tuh masih bisa ditangkap ya. Penting itu nggak tiba-tiba pikiran orang tua itu. Terus tapi kadang kalau kepikiran apa terus nanti beda, terus mengganggu saya belajarnya, jadi tiba-tiba pengen apa chat atau apa, tiba-tiba jam belajar kan. Oh iya. Ya itu tadi. Jadi ya mungkin benar nggak salah Mas Fatah itu menghubungi orang tua di jam belajar. Tapi dengan menyia-nyiakan waktu belajar Mas Fatah, Mas Fatah kan di sini juga sudah bahasanya kayak waktu belajar, waktu bermain, waktu refreshing gitu itu kan sudah dia teratur ya, harusnya di boarding school. Itu Mas Fatah manfaatinlah waktu belajar itu dengan maksimal. Mungkin kalau memang mulai kepikiran orang tua waktu belajar, Mas Fatah itu bisa itu aja hilangin pikiran itu dengan cara mungkin bisa nimbrung belajarnya sama teman gitu. Jadi kayak kan kalau Mas Fatah nggak sendiri kan memang harusnya nggak kepikiran orang tua. Jadi kayak udah ada teman gitu, harusnya sudah kegeser. Jadi Mas Fatah itu jangan, kalau sudah mulai kepikiran orang tua, Mas Fatah itu bisa ke nimbrung sama teman-teman yang lagi belajar. Jangan menyendiri lagi. Sebenarnya nggak salah belajar sendiri. Soalnya tipe siswa atau orang itu belajarnya itu beda-beda. Ada yang memang suka menyendiri atau lebih tempat nyaman kayak Mas Fatah tadi. Ada yang suka belajarnya itu bareng-bareng karena memang kalau sendiri itu merasa bosan atau kayak merasa ya. Jadi kalau sendiri itu kayak mentok gitu loh. Oke, bahasanya Mas Fatah tahunya sampai sini. Jadi ya udah mentok sampai sini. Kalau sama temen itu kan temennya tahu ini. Jadi Mas Fatah tahu ilmu tentang temen yang temen Mas Fatah tahu itu. Jadi kayak luas. Mungkin gitu. Mungkin coba bayangin Mas Fatah itu waktu tertidur, setelah bangun itu Mas Fatah kayak udah fresh, kayak kehilangan kesulitan belajarnya itu kayak hilang, mungkin mulai faktor kangen sama orangnya juga udah mengurang. Jadi Mas Fatah itu bisa fokus di kehidupan sekolah sendiri. Gimana nih kalau misal Mas Fatah bangun tiba-tiba kayak masalah-masalah Mas Fatah itu kayak berkurang gitu, apa yang saya rasakan? Ya, kalau lebih ke menerima aja, menerima beda kan di sekolah juga fokusnya buat belajar dan juga buat nantinya buat
belum bebas kayak mau curhat sama orang tua kalau sini mau ngomongin masalah-masalah tapi nggak bisa Ya, sebenarnya kalau mungkin curhat atau mengenai masalah-masalah Mas Fatah di sekolah ini itu tidak harus orang tua, tetapi juga bisa ke guru BK gitu. Jadi Mas Fatah itu mungkin bisa langsung menemui ke ruangan BK atau konsultasi dulu. Misal Pak, Bu, saya mau bertemu dengan Bapak atau Ibu, ingin konsultasi tentang ini, tentang kesulitan belajar, tentang masalah ini gitu. Mesti Bapak Ibu guru BK itu meluangkan waktu, pasti itu. Jadi Mas Fatah itu bisa konsultasi lah sama guru BK gitu. Jangan dipendam sendiri. Kalau dipendam sendiri nanti bisa ya kayak kepikiran, terus bisa sampai nangis kayak yang Mas Fatah rasain itu. Jadi jangan kalau ada masalah itu jangan dipendam sendiri. Sebenarnya kan kalau dibilang teman-teman itu ada masalah pasti ada, tapi kan mereka yang mungkin notabene udah ada teman kan bisa cerita ke teman. Kadang ada juga siswa yang takut sama guru kalau cerita tentang ini, tentang itu gitu. Padahal kalau diceritain itu gurunya juga nggak mempermasalahi gitu. Jadi Mas Fatah itu udah bagus kalau udah mau kesini cerita tentang masalah mungkin keluarga, mungkin kesulitan belajar, mungkin kekurangan teman atau apa, itu udah bagus. Bukan jangan mengecap orang itu kalau datang ke ruangan BK itu orang yang bermasalah. Bahkan orang yang sering ke ruangan BK atau konsultasi ke BK itu malah bagus daripada orang yang mungkin cerita atau ceritanya ke teman dan temannya itu hanya sekedar mendengar cerita, tidak memberikan saran atau solusi yang Mas Fatah alami. Mungkin ada lagi tentang itu atau sudah cukup? sebenarnya Sudah cukup. Baik, kalau sudah cukup, mungkin lain kali kalau Mas Fatah ada kesulitan lagi, mungkin Mas Fatah bisa menghubungi Bapak ke Pak, saya mau konsultasi dong. Gitu ya, kayak tadi lah. Tadi kan Mas Fatah sudah menghubungi Bapak, mau ketemu Bapak konsultasi tentang ini. makasih ya sarannya mulai bikin saya biar lebih fokus lagi sama belajar saya, terus juga ngomongin waktu juga dan lebih percaya sama teman. Iya. Pesan Bapak, berilah teman itu kepercayaan kepada dirimu sendiri. Jadi jangan sampai kamu menghilangkan rasa percaya kepada teman. Itu nanti jatuhnya Mas Fatah hilang teman, atau di sini tetap bakalan sendiri terus. Mungkin cukup. Terima kasih. Mungkin nanti kalau pulang hati-hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Ya.